Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 dengan proyek Mamen ingin mempresentasikan proyek kami untuk tahap define. Laporan ini disusun oleh kelompok 12, di antaranya yaitu Naura Sahla Meisa Marfa atau Naura, Lintang Sekarwangi, Vicky Nadia Roja Effendi, dan Lady Cesa Nadinda. Berikut akan dijelaskan oleh teman saya mengenai affinity diagram. Baik, di sini saya akan menjelaskan affinity diagram, yaitu pengelompokan masalah berdasarkan pola temuan. Affinity diagram digunakan untuk mengelompokkan temuan berdasarkan tema tertentu, sehingga lebih mudah memahami inti masalahnya. Bisa kita scroll ke bawah yang bagian diagramnya. Nah, di sini saya membagi menjadi tiga. Yang pertama ada kebutuhan pengguna, yang kedua ada pain pain points atau tantangan pengguna, dan yang ketiga ada pola perilaku. Nah, pada poin kedua, pain points atau tantangan pengguna, itu saya membaginya menjadi empat. Itu nanti saya warnai beda-beda. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan lewat teks aja yang lebih lengkap. Baik, yang pertama ada kebutuhan pengguna. Di sini kebutuhan pengguna ada layanan psikologi yang mudah diakses dan fleksibel, pendaftaran mandiri tanpa harus chat WhatsApp, tes psikologis mandiri seperti tes stres, loneliness, akademik, dan juga tes akademik. Ada sistem pencatatan dan penjadwalan otomatis untuk konselor, dan juga akses informasi yang lebih jelas dan terpusat. Selanjutnya, di bagian pain points atau tantangan pengguna, yang pertama ada kurangnya akses informasi. Ada di sini ada 4 poin, yaitu banyak mahasiswa yang masih tidak tahu tentang layanan UPP. Informasi tidak tersorot dalam satu tempat. Misalnya layanan UPP ini diposting di Instagram yang postingannya sudah cukup lama dan sulit ditemukan. Selanjutnya ada website hanya menampilkan profil UPP, tidak menjelaskan layanan secara detail. Dan WhatsApp memberikan balasan secara panjang, sulit dibaca secara cepat. Selanjutnya ada sistem pendaftaran yang kurang efisien. Pertama ada pendaftaran masih manual via WhatsApp dan Google Form. Selanjutnya harus menunggu balasan dari admin dan itu menyebabkan antrian panjang. Mahasiswa lebih suka mencari informasi sendiri sebelum mendaftar. Selanjutnya ada kurangnya kesadaran mahasiswa tentang kesehatan mental. Contohnya, mahasiswa baru mencari bantuan ketika sudah sangat tertekan. Mahasiswa takut atau malu mencari bantuan psikologis masih menjadi penghalang untuk mahasiswa. Mahasiswa lebih tertarik jika ada cara untuk mengevaluasi kondisi mental sendiri sebelum melakukan konsultasi. Dan selanjutnya ada kesulitan dalam penyesuaian jadwal konsultasi. Yang pertama yaitu jadwal kuliah yang padat membuat sulit menentukan waktu konsultasi. Konselor memiliki keterbatasan waktu dalam melayani banyak mahasiswa. Mahasiswa tidak bisa melihat jadwal psikolog secara langsung sebelum mendaftar. Pemilihan tanggal masih manual dan kurang transparan. Jika tanggal penuh, maka mahasiswa harus mengulang proses dari awal. Jadi karena tidak transparan, jadi jika tanggal tersebut penuh, kita harus mengatur lagi tanggalnya sampai bisa berkali-kali kalau tanggalnya itu penuh. Dan yang terakhir ada pola perilaku pengguna. Mahasiswa baru mencari bantuan saat kondisinya sudah parah. Yang kedua, mahasiswa lebih suka mencari info sendiri sebelum mendaftar, lebih tertarik dengan platform digital yang interaktif, dan mayoritas mahasiswa ingin tes psikologi dulu sebelum melakukan konsultasi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai problem statement, yaitu menyusun pernyataan masalah analisis wawancara. Problem statement ini sendiri itu adalah alat visual yang membantu tim dalam mendefinisikan masalahnya itu secara terstruktur agar solusi yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, mahasiswa membutuhkan cara yang lebih praktis untuk mengenali dan mengelola stres mereka. Karena metode yang tersedia ini kurang mudah diakses dan tidak cukup membantu dalam memberikan solusi yang sesuai.
Jadi kita memfasilitasi dengan adanya sistem rekomendasi manajemen stres berbasis digital, mahasiswa dapat lebih sadar akan kondisi mental mereka dan mendapatkan solusi yang mudah diakses serta relevan untuk membantu mereka mengelola stres akademik dengan lebih baik. Yang pertama yaitu siapakah penggunanya, yaitu mahasiswa yang mengalami stres akibat tekanan akademik, sosial, dan pribadi, serta membutuhkan cara cepat untuk memahami dan mengelola tingkat stres mereka. Lalu apa masalah dari penggunanya? Mahasiswa sering mengalami stres, tapi kesulitan mengenali tingkat stres mereka dan menemukan solusi yang tepat. Selain itu, banyak yang ragu atau tidak nyaman mencari bantuan profesional secara langsung. Dan di manakah masalah ini terjadi? Masalah ini terjadi dalam kehidupan akademik mahasiswa, baik di kampus, kos, rumah, maupun di lingkungan sosial mereka, terutama ketika menghadapi tugas berat, ujian, atau tekanan sosial. Dan kapan masalah ini dapat terjadi? Masalah ini muncul ketika mahasiswa mengalami beban akademik yang tinggi, memiliki tekanan sosial, menghadapi masalah pribadi, atau merasa kewalahan dengan tanggung jawab mereka. Dan mengapa masalah ini penting? Stres yang tidak terkelola dengan baik itu dapat berdampak negatif pada kesehatan mental, akademik, dan kehidupan sosial mahasiswa. Jika tidak ditangani, hal ini dapat menyebabkan penurunan kinerja akademik, kecemasan, bahkan gangguan kesehatan mental yang lebih serius. Lalu, bagaimana pengguna saat ini menghadapi masalah ini? Sebagai mahasiswa, sebagian mahasiswa mencoba mengelola stres dengan berbicara dengan teman, mencari hiburan, atau menggunakan media sosial. Namun ada juga mahasiswa yang tidak memiliki akses mudah ke sumber daya profesional atau metode yang terstruktur untuk mengukur tingkat stres mereka. Nah, solusinya itu apa? Yaitu platform berbasis web yang memungkinkan mahasiswa untuk dengan mudah mengukur tingkat stres mereka melalui serangkaian pertanyaan atau metode ilmiah serta memberikan rekomendasi untuk mengelola stres berdasarkan hasil hasil tes mereka. Nah, berikut merupakan rangkuman dari problem statement Project Mamen, yaitu untuk masalahnya sendiri, mahasiswa ini sering mengalami stres akademik, sosial, dan pribadi, tetapi kesulitan dalam mengenali tingkat stres mereka dan menemukan solusi yang tepat. Tidak semua mahasiswa ini memiliki akses atau keberanian untuk berkonsultasi dengan profesional kesehatan mental, sehingga mereka cenderung mengabaikan atau salah menangani stres yang dialami. Dan bagaimana kita tahu bahwa ini adalah masalah? Dari hasil wawancara dan riset menunjukkan bahwa banyak mahasiswa itu merasa stres tetapi tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, banyak mahasiswa mengandalkan media sosial atau teman sebagai solusi yang itu tuh belum tentu memberikan pendekatan yang tepat. Yang ketiga, data dari penelitian terkait menunjukkan bahwa stres akademik itu dapat berdampak negatif pada kesehatan mental, prestasi akademik, dan juga kehidupan sosial mahasiswa. Yang keempat, tidak adanya platform yang mudah diakses dan memberikan rekomendasi berbasis sains untuk membantu mahasiswa memahami dan mengelola stres mereka. Selanjutnya, bagaimana kita akan tahu ketika kita telah memecahkan masalah ini? Yang pertama itu, mahasiswa dapat dengan mudah mengakses dan menggunakan platform Mamen untuk mengecek tingkat stres mereka. Yang kedua, mahasiswa mendapatkan rekomendasi yang sesuai dengan kondisi mereka untuk mengelola stres dengan baik. Yang ketiga, adanya peningkatan kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya kesehatan mental dan manajemen stres. Lalu yang terakhir adalah data pengguna menunjukkan bahwa mahasiswa merasa lebih terbantu dalam mengenali dan menangani stres setelah menggunakan platform ini. Baik, kemudian kita akan membahas tentang root cause analysis five ways method, yaitu untuk menemukan penyebab utama masalah. Di platform Mamen ini terdapat empat masalah yang akan dijelaskan dengan penerapan root cause analysis. Yang pertama adalah masalahnya kurangnya akses informasi mengenai layanan psikologi bagi mahasiswa. Mengapa mahasiswa kesulitan mengakses informasi layanan psikologi? Yang pertama karena banyaknya mahasiswa tidak mengetahui layanan UPP yang disediakan oleh kampus atau universitas. Kemudian mengapa banyak mahasiswa tidak mengetahui layanan UPP? Yang pertama karena informasi layanan tidak terlalu tersorot
dalam suatu tempat dan kurang tersebar di beberapa platform seperti Instagram dan WhatsApp. Tadi sudah dijelaskan bahwa unggahan atau postingan yang ada di Instagram itu udah tenggelam dan itu membuat eh, mahasiswa tidak tahu dengan layanan UPP. Terus kemudian ada mengapa informasi kurang tersebar, karena websitenya UPP sendiri hanya menampilkan profil layanan tanpa menjelaskan detail layanan secara menyeluruh pada websitenya, dan hanya memiliki satu konten saja dalam platform Instagram. Mengapa website UPP tidak menampilkan detail layanan? Pertama, karena sistem yang digunakan saat ini belum dirancang untuk memberikan informasi secara komprehensif. Lalu selanjutnya, mengapa sistem belum dirancang secara komprehensif? Karena belum ada inisiatif atau eh, pengembangan platform terpusat yang memberikan informasi layanan psikologi secara jelas dan mudah diakses. Kemudian untuk masalah yang kedua, yaitu sistem pendaftaran yang tidak efisien pada UPP. Mengapa sistem pendaftaran layanan psikologi ini tidak efisien? Karena mahasiswa harus mendaftar dulu secara manual melalui WhatsApp dan kemudian baru diarahkan untuk mengisi Google Form yang diberikan. Lalu mengapa mahasiswa harus mendaftar secara manual? Karena belum ada sistem otomatis yang memungkinkan mahasiswa langsung mendaftarkan diri tanpa menunggu balasan admin atau bisa dilakukan dalam website. Lalu mengapa belum ada sistem otomatis untuk pendaftaran? Karena sistem ini masih bergantung pada pengelolaan manual yang dilakukan oleh pihak layanan psikologi. Mengapa sistem masih bergantung pada pengelolaan manual? Karena belum ada pengembangan teknologi pada websitenya untuk menangani pendaftaran dan penjadwalan secara otomatis. Lalu mengapa belum ada pengembangan teknologi tersebut? Karena UPP berfokus pada layanan psikologis yang dapat membantu mahasiswa daripada mengembangkan teknologi pada websitenya. Yang ketiga, ada masalah kurangnya kesadaran mahasiswa tentang kesehatan mental. Mengapa mahasiswa kurang sadar akan kesehatan mental? Yang pertama, karena mereka hanya mencari bantuan ketika mereka merasa sudah sangat tertekan. Terkadang juga mahasiswa masih memiliki rasa penolakan atau denial yang berpikir bahwa dirinya masih baik-baik saja dengan kondisinya. Lalu yang kedua, mengapa mereka hanya mencari bantuan saat kondisi sudah parah? Karena ada stigma dalam masyarakat dan rasa malu dalam mencari bantuan psikologisnya. Mengapa ada stigma dan rasa malu tersebut? Karena kurangnya edukasi mengenai pentingnya kesehatan mental di lingkungan akademik dan kurangnya dukungan mental dari masyarakat pada pengidap gangguan kesehatan mental. Kemudian, mengapa edukasi mengenai kesehatan mental itu kurang? Karena kurangnya pemberian materi tentang kesehatan mental yang diberikan kepada mahasiswa aktif di kampus. Lalu, mengapa kampus belum menyediakan sosialisasi tersebut? Karena belum ada strategi khusus yang difokuskan untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap kesehatan mental. Yang keempat, ada masalah kesulitan dalam penyesuaian jadwal konsultasi. Masalahnya adalah kesulitan dalam penyesuaian jadwal konsultasi. Mengapa mahasiswa kesulitan dalam menjadwalkan konsultasi? Yang pertama, karena jadwal yang tersedia disesuaikan oleh jam praktiknya. Jam praktik dari konselor atau psikolognya tersebut yang dipilih berdasarkan ketersediaan jam si klien. Mengapa jadwal konsultasi tersebut dapat bertabrakan dengan jadwal klien? Karena bisa saja memungkinkan bahwa setelah klien memilih jam dan konselor yang diinginkan, si konselor berhalangan atau jadwal sudah diisi dengan orang lain. Lalu, mengapa tidak ada sistem fleksibel untuk penyesuaian jadwalnya? Karena penjadwalan masih dilakukan secara manual dengan memilih konselor via WhatsApp yang dijawab oleh adminnya tadi. Lalu mengapa proses penjadwalan masih dilakukan secara manual? Karena belum ada sistem yang menampilkan atau menyediakan waktu ketersediaan psikolog dengan jadwal praktek di dalam websitenya tadi. Mengapa belum ada sistem otomatis untuk pencocokan jadwal? Karena belum ada inisiatif untuk mengembangkan fitur pada website yang sudah ada, serta mungkin belum terbiasa dengan sistem yang telah terintegrasi tersebut. Oke, untuk berikutnya yaitu pernyataan masalah yang dapat digunakan dalam tahap ideal. Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan dalam tahap define, ditemukan beberapa permasalahan utama dalam akses dan penggunaan layanan psikologi bagi mahasiswa. Permasalahan ini mencakup kurangnya akses informasi yang jelas, sistem pendaftaran yang tidak efisien, rendahnya kesadaran mahasiswa terhadap kesehatan mental, serta kesulitan dalam menyesuaikan jadwal konsultasi.
Beberapa pernyataannya berikut. Yang pertama yaitu kurangnya akses informasi mengenai layanan psikologi. Yang pertama, mahasiswa kesulitan mendapatkan informasi yang jelas dan terpusat mengenai layanan psikologi yang tersedia di kampus. Lalu informasi tersebar di berbagai platform yang tidak selalu diperbarui seperti Instagram lama atau WhatsApp dengan balasan yang panjang yang sulit dipahami dengan cepat. Lalu website UPP hanya menampilkan profil layanan tanpa menjelaskan detail layanan secara menyeluruh. Untuk yang kedua yaitu sistem pendaftaran yang tidak efisien. Saat ini sistem pendaftaran layanan psikologi masih dilakukan secara manual melalui WhatsApp dan Google Form yang menyebabkan proses menjadi lambat dan kurang efektif. Mahasiswa harus menunggu balasan dari admin yang menyebabkan antrean panjang dan keterlambatan dalam mendapatkan layanan. Banyaknya mahasiswa lebih memilih mencari informasi sendiri sebelum mendaftar, tetapi sistem saat ini tidak mendukung akses mandiri yang efisien. Lalu yang ketiga, kurangnya kesadaran mahasiswa terhadap kesehatan mental. Sebagian besar mahasiswa baru mencari bantuan psikologis ketika kondisi mereka sudah sangat tertekan. Rasa takut atau malu untuk mencari bantuan profesional masih menjadi penghambat utama. Lalu kurangnya edukasi tentang pentingnya kesehatan mental di lingkungan akademik membuat banyak mahasiswa tidak menyadari kondisi mereka hingga mencapai tingkat stres yang tinggi. Lalu yang terakhir, kesulitan untuk penyesuaian jadwal konsultasi. Jadwal konsultasi masih ditentukan secara manual sehingga mahasiswa kesulitan menemukan waktu yang sesuai dengan jadwal akademik mereka. Tidak adanya sistem yang memungkinkan mahasiswa melihat ketersediaan jadwal konselor sebelum mendaftar juga menjadi kendala. Jika kuota penuh, mahasiswa harus mengulang proses dari awal yang membuat sistem ini semakin tidak efisien. Oke, eh, sekian presentasi dari kelompok kami pada laporan tahap define. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.